Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode terakhir dari Cinta yang Bodoh. Oh iya, buat teman-teman, tolong dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Terima kasih. Part 23. Bibir Arsya terasa hangat hingga aku menikmatinya. Namun seketika aku tersadar saat Brian kembali menelponku. Aku langsung mendorong Arsya dengan pelan untuk menghentikan permainannya. "Kenapa sayang? Dari cowok itu lagi?" tanya Arsya. Aku tak menjawab. Aku melihat ke layar handphoneku. Dan benar, Brian yang menelponku. Tanpa pikir panjang, aku langsung ingin mengangkatnya. Tapi Arsya menghentikanku dengan memegang pergelangan tanganku. "Jangan Mita, aku mohon," ucapnya lirih. Aku mengatur nafas sambil menatap Arsya. Jujur, rasaku masih ada untuknya. Tapi aku berpikir untuk melepaskan dia sejak lama. Bahkan jika aku menerima Arsya lagi saat ini, semuanya tidak akan seindah yang kuharapkan. Bisa saja akan tetap sama seperti dulu. Aku yang terluka. Aku menghentakkan tanganku hingga tangan Arsya melepaskanku. "Maafkan aku Arsya. Aku mungkin masih punya perasaan. Tapi Brian satu-satunya orang yang paling menjaga perasaanku. Dan tidak pernah ingin melukai aku," ucapku tanpa memperdulikan lagi perasaan Arsya. Aku pun langsung memalingkan wajahku agar tidak lagi terlarut ataupun terpengaruh dengan kesedihannya. Aku harus menjadi tega untuk melindungi diriku agar tidak terluka lagi seperti dulu. Aku mulai melangkah, kemudian mengangkat telepon dari Brian sambil berjalan sendirian, semakin menjauh dari Arsya yang masih mematung di tempatnya. Aku tidak peduli bagaimana aku akan pulang, bahkan walaupun aku tidak membawa uang sepeser pun. Semua salahku karena pergi menemuinya. "Halo, Assalamualaikum sayang. Syukurlah kamu angkat teleponnya. Aku benar-benar khawatir," ucap Brian, bahkan sebelum aku mengatakan sepatah kata pun. "Waalaikumsalam. Maafin aku," balasku lirih. Tubuhku bahkan gemetaran sekarang karena perasaan takut, sedih, sekaligus bingung. "Sayang, kamu nangis? Kamu di mana? Kayak lagi di jalan. Ada banyak suara kendaraan lewat." Aku cuma kangen sama kamu. Aku cuma nungguin kamu telepon. Sekarang aku lagi di luar sama temanku. Ini udah mau balik," jawabku berbohong. "Ya udah, kamu balik aja dulu. Kabarin ya kalau udah nyampe di rumah. Aku punya kabar baik buat kamu," ucap Brian bersemangat. Dia sama sekali tidak curiga. Mungkin karena dia memang sangat percaya padaku. "Iya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku menyesal telah berbohong pada Brian. Tapi setidaknya aku sudah bertekad dan mengambil keputusan yang tepat. Aku tetap memilih Brian, pria yang selalu berusaha
semampunya membahagiakan aku. Aku menggenggam handphone sambil terus berjalan dan berpikir bagaimana aku bisa pulang. Aku tidak mungkin jalan kaki sejauh itu, tapi aku benar-benar tidak membawa uang. Mungkin karena aku tadi kalut dan terburu-buru, sampai aku ceroboh seperti ini. Aku tidak memikirkan hal tidak terduga seperti ini. Dan sekarang, HP-ku bahkan mati karena lowbat. Naik, aku antar kamu pulang. Aku menoleh melihat Arsya berhenti tepat di sampingku. Tapi aku masih merasa takut. Aku pun mencoba tidak menghiraukan dia dan tetap berjalan. Sementara Arsya terus mengikutiku dengan motornya. Aku janji hanya akan antar kamu pulang, ucapnya lagi. Mita, aku minta maaf. Aku terima keputusan kamu. Jangan pikirkan lagi. Aku janji hanya akan antar kamu pulang, setelah itu aku pergi. Ucapnya lagi tanpa menyerah. Aku pun berhenti dan melihat ke arahnya. Tidak ada pilihan lain. Aku juga tidak bisa meminta bantuan siapapun. Akhirnya, aku mau menerima tawarannya mengantarku pulang. Sepanjang jalan, Arsya terus diam, tak mengatakan apapun. Aku pun diam karena merasa canggung dan tidak enak hati. Bahkan saat aku turun dari motor, kami tidak saling berpamitan. Mungkin saja Arsya sekarang berada di tingkat kecewa dan patah hati yang terdalam. Sama seperti yang aku rasakan dulu. Aku langsung masuk ke dalam kamarku saat sampai. Mengganti pakaian, kemudian berbaring melepas penat. Aku memegang bibirku saat teringat ciuman itu yang masih membuat jantungku berdebar. Tapi lagi-lagi saat aku terlarut dalam ingatanku pada Arsya, nama Brian tiba-tiba muncul di kepalaku, menyadarkan lamunanku. Aku ingat dia menyuruhku mengabari dia kalau aku sudah sampai di rumah. Aku pun langsung mengirim pesan pada Brian. Selang beberapa detik saja saat pesan terkirim, Brian langsung menelponku. Halo, assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam sayang, akhirnya kamu sampai rumah juga. Iya, aku baru nyampe. Maaf buat kamu nunggu lama, balasku. Gak apa-apa, aku yang minta maaf. Karena tadi aku ngobrol sama mamaku cukup lama. Jadi kamu pasti yang lama nungguin kabar aku kan? Gak apa-apa, balasku singkat. Badanku masih gemetaran rasanya. Dada terasa masih sesak dan serasa ingin menangis. Kamu nangis sayang? Enggak, cuma kayak pilek aja, jawabku berbohong. Aku punya kabar baik. Mama setuju hubungan kita dan dia setuju kita menikah. Aku akan atur semuanya. Kamu tenang ya sekarang. Kamu tahu, aku bahagia sekali sayang. Ucapnya begitu bersemangat, sementara aku hanya terdiam mendengar kabar bahagia itu. Entah kenapa, aku tidak bisa berekspresi bahagia seperti yang kuharapkan. Iya, aku juga senang, jawabku singkat. Kamu kayak kedengaran gak senang. Kamu kenapa? Tanya Brian yang mungkin bisa merasakan keanehanku. Gak apa-apa, aku gak enak badan, aku juga ngantuk. Kita bicara nanti lagi ya. Aku mematikan telepon dari Brian. Setelah Brian setuju mengakhiri pembicaraan kita. Sejujurnya, aku mulai bimbang antara Arsya atau Brian. Beberapa hari sebelum acara lamaran, hatiku masih bimbang. Apakah pilihanku ini sudah tepat? Apa hatiku sudah benar-benar menerima Brian dan melupakan Arsya? Di tengah kegundahan hati yang aku rasakan, Arsya yang sudah mendengar kabar tentang pernikahanku, kemudian menelponku. Halo, assalamualaikum Mita.
Waalaikumsalam. Ada apa? Tanyaku singkat. Aku sudah dengar kalau kamu akan dilamar. Apa pria itu yang mau melamar kamu? Dia pacarmu? Iya, jawabku dengan berusaha keras menahan perasaanku. Aku benar-benar ingin menjaga perasaan Brian, tapi hatiku juga masih punya rasa untuk Arsya. Sudah kuduga, akhirnya kamu menolak aku dan berhasil melupakan aku. Aku benar-benar menyesal. Tapi aku punya satu permintaan, Mita. Aku berharap kamu mau mengabulkan permintaanku ini sebelum kamu menikah dengan pria itu. Permintaan apa? Aku ingin ketemu kamu. Aku mau menghabiskan waktu seharian full bersama kamu. Aku ingin kamu ingat masa-masa kita dulu. Untuk apa? Kalau tujuannya untuk membangkitkan cinta kita yang dulu, percuma. Semua keluarga sudah tahu kalau aku akan menikah. Gak ada harapan untuk kita bisa bersama lagi. Kamu mau aku tersiksa lagi? Setelah kejadian malam itu, aku juga tidak yakin kalau kamu tidak akan melakukan sesuatu sama aku. Kamu pasti mau macam-macam kan? Paling tidak kita punya kenangan indah yang tidak akan kita lupakan seumur hidup. Aku yang pertama mendapatkan cinta kamu. Aku juga yang harus jadi orang pertama yang mendapatkan tubuh kamu. Gila kamu. Aku langsung mematikan telepon itu dengan nafas tak beraturan. Hatiku kembali merasa sakit mendengar perkataan Arsya. Bahkan saat dia mencintai aku, dia tidak bisa menjaga sikapnya. Dia tidak bisa menjadi pria yang melindungi, tapi malah berniat merusak. Aku akhirnya sadar, Brian adalah pilihan yang tepat untuk aku. Ya Allah, aku ingin menghabiskan seumur hidupku bersama Brian. Jadikan aku satu-satunya wanita dalam hidupnya, dan jadikan dia pilihan terbaikku. Amin. Aku menarik nafas lalu mengusap wajahku. Tak ada lagi keraguan dalam hatiku untuk bersama Brian.